Bapa di surga, terima kasih banyak atas penjagaan-Mu terhadap kami di tahun baru ini. Terima kasih ya Tuhan, atas pelayanan para malaikat yang terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, atas pelayanan Roh Kudus juga, untuk membimbing kami dan memimpin kami, dan mendorong kami, dan menunjukkan kepada kami jalan yang benar yang harus kami tempuh. Dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, bahwa saat kami datang untuk belajar pagi ini, kami berdoa agar Engkau berbicara kepada kami dengan sangat jelas melalui firman-Mu. Pimpin kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, adalah permohonan dan doa tulus kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, kita akan melihat seri dalam beberapa minggu ke depan, seperti yang saya bagikan, kita akan melihat raja-raja. Raja-raja, dan kita tidak akan melihat semua raja. Mengapa? Karena tidak semua raja sepadan dengan waktu kita untuk dipelajari. Anda tahu, kita akan melihat raja-raja yang merupakan raja-raja baik yang memerintah Israel dan Yehuda, setelah Raja Saul, Raja Daud dan Raja Salomo. Jadi kita tidak akan mempelajari mereka, mungkin itu akan menjadi seri lain untuk lain waktu. Tapi Anda tahu, kita akan melihat kerajaan utara dan selatan. Di mana kerajaan utara adalah semua 10 suku yang disebut Israel, dan kemudian Yehuda di selatan hanya 2 suku. Dan Anda tahu, apa yang menarik, secara menakjubkan, bahwa kita akan berfokus pada raja-raja yang baik. Dan hal yang menakjubkan tentang suku-suku utara, raja-raja Israel, tidak ada satu raja pun yang baik. Bisakah Anda percaya itu? Tidak satu raja pun. Ada 20 raja di kedua sisi yang memerintah, 20 di utara, 20 di selatan. Tetapi tidak ada satupun dari raja utara yang baik. Namun, para raja di selatan, nasib mereka sedikit lebih baik. Dari 20 raja, ada 8 raja yang baik, 8 di antara mereka. Manasye sepertinya, dia mungkin berada di surga suatu hari nanti. Kita tidak tahu pasti, tapi sepertinya dia bertobat di akhir hidupnya. Tapi sebagian besar hidupnya, dia adalah raja yang buruk. Jadi kita tidak akan mempelajarinya. Tapi, Anda tahu, kita hanya akan fokus pada raja yang baik. Dan hari ini kita akan melihat raja pertama kita, Raja Asa, dan kita akan melakukannya dalam urutan kronologis di mana mereka memerintah dan kapan mereka datang. Tetapi kita akan mulai di sini dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9-12. Alkitab mulai dengan mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Sekarang ini adalah akhir dari kehidupan Asa. Tetapi Anda akan menemukan bahwa Asa, mungkin adalah salah satu raja suku selatan terbaik yang pernah ada. Tetapi hanya untuk mendapatkan sedikit latar belakang dia, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan utamanya dalam hidup saat dia memerintah. Anda tahu, kita akan melihat latar belakangnya, siapa ayah dan ibunya. Anda tahu, apa yang kita pahami tentang silsilah dan silsilah keluarganya. Baiklah, pertama-tama mari kita lihat ayahnya. Siapa ayah Asa? Namanya Abiam. Dan inilah yang kita baca tentang dia, di 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1-3. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'aka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud, moyangnya. Jadi Abiam, ayahnya, bukanlah raja yang baik. Dia benar-benar berjalan dalam semua dosa para ayah sebelumnya. Dan Anda dapat melihat di sana bahwa, Asa, dia benar-benar tidak berasal dari keluarga yang baik. Dan, Anda tahu, ada poin penting yang akan kita bahas tentang ini.
Tapi sebelum kita melihat aplikasi ini, mari kita lihat ibunya juga, tentunya. Jadi inilah yang kita baca tentang ibunya dalam ayat 10-13 dari 1 Raja-Raja pasal 15. Namanya Maaka. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Jadi ibunya, Maaka, saya minta maaf, saya lupa mengganti slide-nya di sana. Tapi ibunya, Maaka, dia adalah seorang penyembah berhala. Dia menyembah berhala, meskipun dia dengan latar belakang orang Yahudi. Jadi ayahnya adalah orang berdosa. Dia berjalan dalam semua dosa ayahnya sebelumnya. Dia sama sekali bukan raja yang baik. Oleh karena itu kita tidak mempelajari dia. Dan kemudian ibunya adalah seorang penyembah berhala. Jadi, Anda tahu, Asa sebenarnya tidak berasal dari didikan yang baik. Dia tidak memiliki orang tua yang baik yang membesarkannya dengan cara yang benar. Dia berasal dari keluarga yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan Anda tahu, disinilah letak pelajaran pertama kita, ketika berbicara mengenai silsilah dan silsilah keluarga. Anda tahu teman-teman, kita memiliki kekuatan dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Asa adalah raja yang baik. Meskipun pada akhirnya, kita akan melihat bahwa sepertinya dia berpaling dari Tuhan, tetapi dia mungkin yang terbaik dari semua raja yang akan kita pelajari. Dan yang pernah muncul untuk memerintah di Israel dan Yehuda. Jadi dia benar-benar berasal dari latar belakang yang buruk, tetapi sebagian besar hidupnya, dia adalah raja yang baik. Dia tidak pernah menggunakan alasan, ibu saya atau ayah saya yang jahat. Atau, Anda tahu, dia tidak pernah menunjuk ibu dan ayahnya dan berkata, inilah alasan mengapa saya diizinkan seperti ini. Dia baik, terlepas dari asuhan keluarganya. Teman-teman, sampai pada titik ini, dalam kehidupan dewasa kita, di mana kita harus berhenti menyalahkan orang tua kita atas apa jadinya kita. Dan kita mulai bertanggung jawab atas siapa diri kita, dalam keputusan yang kita buat, dan apa yang kita lakukan, dan siapa kita pada akhirnya dalam karakter. Anda tahu, ya, mendidik dari anak kecil itu penting, untuk memiliki keluarga yang baik sangat penting. Tapi Anda tahu teman-teman, Yesus, dia bisa membuat hal baru dari ketiadaan. Dia bisa membuat hati kita bersih. Dia bisa membuat kita berbeda. Dia bisa membuat kita seperti Yesus. Dialah yang bisa memberi kita kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang tepat. Dialah yang bisa menguatkan kita untuk membuat pilihan yang tepat juga. Jadi teman-teman, jika kita memiliki Yesus, kita memiliki segala sesuatu. Kita harus berhenti menunjuk pada sejarah keluarga kita untuk mengatakan, ibu dan ayah saya tidak memberi saya ini, atau tidak memperlakukan saya dengan cara yang benar, makanya aku begini. Tidak teman-teman. Kita bisa lebih baik hari ini. Dan Asa, kita menemukan itu dalam dirinya. Maka dengan itu, sekarang mari kita pelajari tentang Asa, sang raja. Mari kita lihat awal pemerintahannya dan sepanjang masa pemerintahannya. Dan kita akan melihat apa yang dia lakukan. Dan kesalahan manusia di dalam Alkitab, telah dituliskan di sana karena suatu alasan. Dan kita harus belajar dari mereka. Bukan untuk mengatakan, oh, dia seperti itu, saya boleh seperti itu juga. Tidak teman-teman, tujuan Tuhan untuk menyoroti semua kesalahan ini adalah untuk menjadi peringatan bagi kita agar tidak mengulanginya. Bahwa kita juga bisa menjadi pria dan wanita yang lebih baik bagi Yesus. Tapi bagaimanapun, mari kita masuk ke ayat pertama kita tentang Asa, dan apa yang kita pahami tentang dia di tahun-tahun awal pemerintahannya. 2 Tawari pasal 15 ayat 17, dikatakan, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Jadi meskipun dia mewarisi sebuah negara yang penuh dengan penyembahan berhala, yang mempersembahkan banyak hal kepada dewa-dewa lain. Kepada dewa-dewa asing, yang dibakar di bukit-bukit pengorbanan, dikatakan bahwa hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Teman-teman, sangat penting untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Posisi tidak pernah membuat seseorang. Ya, Asa adalah raja, dan dia bukan raja, karena Tuhan baru saja memilihnya, karena dia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu, tidak teman-teman. Dia berada di posisi ini, tetapi dia memilih untuk bangkit, naik ke posisi itu, meskipun dari posisi apapun dia berada. Dan teman-teman, hatinya tulus.
Asa adalah raja yang baik, tapi apalagi yang kita pahami tentang dia? 2 Tawari 14 ayat 2-5. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Apa yang dilakukan Asa? Dia melakukan reformasi. Dia mewarisi kerajaan jahat yang penuh dengan penyembahan berhala, tetapi dia pergi dan melakukan yang benar, terlepas dari apa yang orang akan katakan. Dia mengambil semua bukit-bukit pengorbanan. Dia mengambil semua berhala ini. Dia memastikan bahwa kerajaan akan berdiri di atas kaki kanannya, ke arah yang benar, terlepas dari apa yang selalu dilakukan sebelumnya. Anda tahu teman-teman, ketika Anda memasuki posisi baru, ini bukan tentang melakukan apa yang dilakukan orang lain di masa lalu. Terkadang ini tentang melakukan sesuatu yang baru, membuka jalan baru. Dan seringkali itu semua tentang kembali kepada Tuhan, tetapi dia melakukan reformasi yang hebat. Ketika dia datang sebagai raja, dia mengubah pemandangan Yehuda. Dia membawa mereka kembali kepada Tuhan terlebih dahulu, dengan menyingkirkan penyembahan berhala dari negeri itu. Tapi apalagi yang dia lakukan? Di 2 Tawari 14 ayat 6-8. Apalagi yang dia lakukan? Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dan ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil, sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anda tahu, karena kesetiaan Asa, Tuhan memberi mereka istirahat. Dia memberi mereka istirahat dari semua musuhnya yang mengepung mereka. Mereka memiliki kedamaian di negeri itu, tetapi Anda tahu, Asa tidak berhenti di situ. Dia tidak mengecewakan Tuhan begitu saja dan berkata, "Oh, aku mempunyai istirahat, terima kasih Tuhan, saya tidak perlu melakukan apapun, mempersiapkan apapun." Tidak, bukan itu yang dia lakukan. Tuhan memberinya istirahat, dan dia mengenali ini dan dia berkata, "Sementara Tuhan telah memberi kita istirahat, mari kita bersiap untuk perang." Dia membangun kota-kota, dia membangun menara-menara, dan tembok-tembok, dan pintu-pintu gerbang. Dia melatih tentara bersenjata. Dia membangun segalanya dan Tuhan memakmurkan mereka. Anda tahu, meskipun Tuhan memberkati kita, kita harus memastikan bahwa kita tidak mengecewakan Tuhan. Kita tidak beristirahat. Kita terus memperkuat kota-kota. Kita terus bersiap untuk pertempuran melawan iblis. Kita tidak tahu kapan hari itu akan datang, tapi yang pasti itu akan datang. Dia bersiap untuk perang di masa damai, bahwa meskipun Tuhan adalah tembok api di sekelilingnya, dan kota-kota yang dia kuasai dan negara-negara yang dia kuasai. Tidak teman-teman, dia tidak terlalu percaya diri atau dia tidak menjadi malas atau tidak hati-hati tentang hal-hal ini. Tetapi dia sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa Tuhan masih bersamanya, tetapi dia melakukan semua yang dia bisa dengan kekuatan manusianya. Untuk memastikan bahwa dia siap untuk apapun. Jadi Anda tahu, meskipun kita berjalan dengan Tuhan teman-teman, itu tidak menghilangkan fakta bahwa kita harus melakukan semua dengan kekuatan kita. Untuk melakukan apa yang kita bisa, untuk setia, untuk siap, mengizinkan Tuhan untuk membimbing kita. Meskipun kita berdoa, bukan berarti kita harus mengecewakan Tuhan dan tidak belajar. Doa tidak menggantikan belajar. Tidak, itu membuat kita bekerja lebih keras bukan? Hanya karena kita berdoa, bukan berarti kita harus malas dan lesu, dan tidak banyak merencanakan pekerjaan di bisnis kita atau apapun itu. Kita harus melakukan yang terbaik, bahkan dalam gereja, meskipun kita berdoa, meskipun ini adalah gereja Tuhan. Dia ingin kita berkumpul, untuk berpikir, bernalar, merencanakan, melakukan yang terbaik dengan pikiran yang dia berikan kepada kita. Untuk berjalan selaras dengannya. Ya, tetapi untuk memastikan bahwa kita meletakkan rencana untuk gereja, untuk hidup kita, dan apapun itu. Jadi meski Asa setia, meskipun dia berdoa, itu tidak membuatnya malas, itu tidak membuatnya lengah.
Dia masih sangat berhati-hati dan melakukan yang terbaik dengan hikmat dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Untuk mempersiapkan kemampuan terbaiknya dalam apa yang harus dia lakukan. Apalagi, Asa adalah raja yang baik, bukan? Apalagi yang terjadi? 2 Tawari 14 ayat 9-15. Jadi disinilah perang. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan, Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Akhirnya perang datang. Pada akhirnya, seperti yang dilakukan semua kerajaan untuk mendapatkan wilayah, perang datang, dan mereka berperang melawan orang-orang Ethiopia. Tetapi Tuhan bekerja melalui Asa dengan penuh kuasa. Namun, ada pelajaran penting di sini teman-teman, karena Anda lihat, Asa telah membangun tembok, dia telah membentengi kota-kota. Dia telah melatih tentara di masa damai, logika yang mengatakan bahwa dia akan siap untuk apapun. Dia akan siap untuk apapun, negara tetangga, atau musuh yang akan datang untuk mencoba menyerang mereka. Dia sudah siap. Namun kita melihat di sana, bahwa meskipun dia telah melakukan semua persiapan ini, pada akhirnya dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan secara manusiawi untuk melatih pasukan, membangun kota, bersiap untuk perang. Dia mungkin lebih siap daripada negara duniawi lainnya di luar sana yang tidak bersandar pada Tuhan. Dia telah melakukan semua persiapan ini, tetapi ketika saatnya tiba, dia berkata, "Tuhan, kami bukan apa-apa, kami bukan apa-apa. Kecuali Engkau berjuang untuk kami, kami tidak bisa mendapatkan kemenangan." Jadi dalam kerendahan hatinya, dia tidak pernah membiarkan semua persiapan ini, dia tidak pernah membiarkan semua kesuksesan ini. Semua berkat dari Tuhan ini, sisa dari semua musuhnya, dia tidak pernah membiarkan semua itu masuk ke kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Tuhan bersamanya, meskipun jelas bagi semua orang bahwa Tuhan bersamanya. Bahkan ketika saatnya tiba untuk berperang, Asa tidak bergantung pada usahanya sendiri. Tetapi dia berkata, "Tuhan, Engkau harus membantu kami." Dan karena itu, mereka memperoleh kemenangan besar, mereka mendapatkan banyak rampasan, Tuhan memberkati mereka begitu banyak. Dan kemudian mereka melihat bahwa Tuhan sedang berperang untuk mereka, mereka akan keluar dan melakukan bagian mereka dalam pertempuran ini. Anda tahu teman-teman, berkali-kali keselamatan seperti ini, itu semua tergantung pada Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apakah itu berarti bahwa dalam hal keselamatan, kita hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Jika kita ingin menang atas beberapa kebiasaan yang merendahkan, mungkin itu merokok atau mabuk sepanjang waktu dan pergi keluar dan minum dan berpesta. Tidak berarti bahwa kita hanya duduk di sana dan semua upaya itu harus dari Tuhan, tidak, Tuhan, Dia akan membantu kita. Dialah satu-satunya yang dapat memberi kita kemenangan, tetapi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Dalam kemampuan manusia yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk bekerja dan bekerja sama dengan Tuhan. Dan apakah itu memutuskan beberapa pertemanan kita, yang membuang nampan abu kita, Anda tahu? Menolak keinginan untuk pergi ke pompa bensin dan membeli rokok atau mancis atau apapun itu. Kita harus membuang semua hal yang menggoda kita, itu tidak akan mengambang dengan sendirinya, benar? Ini adalah keselamatan melalui kerjasama. Setelah kita berdoa, Tuhan, beri aku kemenangan atasnya. Kita harus bangkit, dan dengan kekuatannya, bekerja dengannya. Jadi kita melihat ini dalam kehidupan Asa. Kita melihat ini, bahwa meskipun dia mempersiapkan semua yang dia bisa lakukan secara manusiawi. Ketika saatnya tiba untuk berperang, dia mengistirahatkan seluruh hidupnya, seluruh fondasinya hanya pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberi mereka sinyal kemenangan.
Tapi meskipun dia memiliki semua kemenangan besar ini, Anda tahu teman-teman, kemenangan kemarin tidak akan pernah memberi kita kepercayaan diri untuk hari ini. Kecuali ada mata air segar yang datang dari Tuhan, dan melimpah lagi ke dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat ke masa lalu dan mengatakan, Tuhan masih bersama kita. Meskipun kita baru meraih kemenangan minggu lalu, itu tidak berarti bahwa Tuhan masih bersama kita hari ini. Tidak, setiap hari harus ada pengalaman baru, kemenangan baru. Karena seberapa banyak yang Anda habiskan untuk cinta yang Anda miliki untuk istri Anda tahun lalu, tidak sebanding dengan apapun di tahun ini. Setiap hari harus menjadi pengalaman baru. Dan ini penting, karena Asa akan melupakannya. Lihat ini, 2 Tawari 15 ayat 1-2. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Anda tahu, seorang nabi keluar untuk menemui Asa, memberinya pesan ini, bukan teguran, ini pengingat, untuk mengingatkan Asa. Bila mana kamu beserta dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu mencarinya, kamu akan menemuinya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, dia juga akan meninggalkanmu. Asa diingatkan, seperti kita hari ini, untuk tetap setia kepada Tuhan, meskipun kemenangan di masa lalu. Jadi Asa tidak berhenti. Dia tidak berhenti. Dia membangun itu dari kekuatan ke kekuatan. Dia terus berjalan mendekati Tuhan. Lihat ini, ayat 8-15, lihat apa yang dia lakukan, setelah dia mendengar semua firman ini dari Nabi Oded. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan, Allahnya, beserta dengan dia. Anda lihat, jadi meskipun dia bukan Raja Israel, ada orang lain dari kerajaan utara melihat bahwa, wow, Asa orang yang baik. Mereka datang dan mereka pergi dan mengikutinya juga. Anda tahu, mereka datang dan mereka melihat bahwa Tuhan menyertai dia, itu sudah jelas. Dan mereka ingin berada di bawah kepemimpinan seorang pria yang berjalan bersama Yesus dan setia kepada Allah. Orang-orang melihat itu. Dan kemudian dikatakan di ayat 10. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Dan begitulah mereka pergi, membersihkan kemah lagi. Asa, setelah dia mendengar kata-kata Nabi Oded, dia memastikan dia tidak membiarkan ini begitu saja. Dia pergi keluar dan dia memastikan bahwa seluruh Israel telah ditahirkan lagi. Semua berhala itu dihancurkan, dan ketika semua orang lain di kerajaan utara itu melihat, mereka datang dan mereka memperbarui janji mereka kepada Tuhan juga. Anda tahu teman-teman, terkadang kesetiaan kita melampaui batas rumah kita. Itu melampaui batas-batas gereja kita. Itu pergi dan meluap bahkan ke gereja lain, komunitas lain. Dan itu harus meluap di luar rumah kita, ke tetangga kita juga. Kesetiaan tidak menyimpan berkatnya hanya untuk dirinya sendiri. Itu meluap dan melakukan reformasi yang lebih besar. Dan itulah yang terjadi dengan Asa dan kerajaan Yehuda. Anda tahu teman-teman, kemahnya dibersihkan lagi. Mereka datang dan memperbarui sumpah mereka kepada Tuhan. Mereka datang untuk mencari Tuhan bahkan dengan lebih sepenuh hati dan seluruh keinginan mereka, dan coba tebak? Tuhan berikan kepada mereka istirahat. Tapi dia tidak berhenti di situ. Lihatlah ini.
Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri. Mengapa? Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Dia bahkan memecat ibunya dari menjadi ratu. Mengapa? Karena dia telah membuat patung berhala di Kidron. Dia masih menyembah berhala di tengah semua yang telah dilakukan Tuhan untuk memberkati mereka dan menyertai mereka. Dia terkejut, dia heran, "Bu, kenapa kamu masih melakukan ini?" Dan dia harus membuat keputusan sulit. Dia harus memecat ibunya dari menjadi ratu. Ya, dia tidak takut untuk melakukan yang benar, bahkan ketika itu bertentangan dengan keluarganya. Anda tahu teman-teman, ini sangat penting karena Anda tahu, begitu banyak dari kita bergumul dengan melakukan apa yang keluarga kita ingin kita lakukan. Dan terkadang melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Anda tahu, kadang-kadang ini bertentangan. Kadang-kadang berlawanan. Dan Anda tahu teman-teman, kita harus sampai pada titik di mana kita telah belajar untuk mencari Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Sehingga terlepas dari apa yang mungkin dikatakan orang tua kita, bahwa kita akan tetap mengikuti Yesus, apapun yang terjadi. Dan jika Anda diberkati dengan orang tua yang baik dan saleh, saya ingin mengingatkan Anda juga bahwa mereka juga manusia. Bukan berarti mereka benar 100% setiap waktu. Saya sendiri orang tua dengan 3 anak. Dan saya tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, saya harus mengatakan maaf kepada anak-anak saya. Ada saat-saat, ada beberapa keputusan yang saya buat yang salah, atau saya telah mengambil kesimpulan dari apa yang saya salah lihat. Anda tahu teman-teman, kita adalah manusia dalam keadaan paling baik. Dan saya tidak mengatakan bahwa orang tua Anda seperti Ibu Asa yang membuat patung di Kidron. Tapi Anda tahu, mereka membuat kesalahan. Kita semua manusia dan kita membuat kesalahan. Menjadi manusia adalah membuat kesalahan. Itulah alamiahnya kita. Jadi kita harus belajar untuk mengutamakan Tuhan, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan orang tua kita, jika bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Dan Anda tahu, ini adalah pelajaran penting teman-teman, yang kita pelajari dari Asa, inilah yang membuat Asa hebat. Dia adalah pria yang berani. Dia adalah pria yang tabah. Dia adalah pria yang berintegritas. Dia memastikan dia melakukan yang benar, terlepas dari apa yang orang lain katakan, dan lakukan padanya. Meskipun seluruh negeri telah tenggelam dalam dosa dan penyembahan berhala, dia tetap maju dan melakukan reformasi yang luar biasa. Dan itu membawa banyak orang. Dan Anda tahu teman-teman, terkadang orang hanya menunggu seorang pria untuk bangun, seorang wanita untuk bangun dan berdiri dan diperhitungkan. Sebelum mereka memiliki keberanian untuk maju. Tuhan mencari pemimpin. Tuhan sedang mencari Asa, bahkan hari ini. Anda tahu teman-teman, ini adalah bagian pertama dari sejarah Asa, sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Pria dan wanita paling sempurna dalam Alkitab memiliki semua kekurangan dan kelemahan mereka. Tapi Anda tahu, kita tidak boleh melupakan kemenangan besar dan menandakan kemenangan dan hal-hal yang dilakukan Asa untuk kerajaan Allah. Tapi Anda tahu, itu juga mengungkapkan beberapa kekurangan dalam hidupnya, seperti saat kita mulai. Tapi Anda tahu, itu membuat saya bertanya-tanya tentang apa yang Alkitab akan ungkapkan tentang hidup saya, jika Tuhan telah menuliskannya dalam sebuah buku. Jika Tuhan telah memanggil nabi untuk mengatakan, saya tahu Ben, saya tahu apa yang dia lakukan di belakang. Bukan hanya tentang apa yang dia lakukan di depan. Biarkan aku menulis buku tentang dia. Saya bertanya-tanya apa yang akan diungkapkannya tentang saya, apa yang Tuhan pilih untuk diungkapkan. Saya bertanya-tanya apa yang akan Tuhan ungkapkan tentang hidup Anda. Akankah yang buruk lebih banyak daripada yang baik? Akankah yang baik lebih banyak daripada yang buruk? Akankah itu menemukan bahwa kita kembali untuk bertobat kepada Tuhan? Anda tahu, bahkan saat kita melihat Asa di kemudian hari, jangan lupa, Asa sang pembaharu. Asa orang beriman yang agung. Jangan lupakan bagian kehidupan Asa yang ini, saat sekarang kita lanjutkan membaca. 2 Tawari pasal 16 ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Jadi Baesa, dia Raja Israel, Raja Kerajaan Utara, baik, dan dia menghadapi Asa. Alkitab mengatakan bahwa dia memperkuat Rama, dengan niat apa? Agar mencegah lalu lintas kepada Asa. Dan saya kira Baesa pasti takut, karena Asa adalah raja yang setia, raja yang luar biasa. Sangat jelas bahwa Tuhan menyertainya,
sehingga orang-orang datang dari kerajaan utara ke kerajaannya untuk beribadah dan bahkan mungkin mengikutinya. Jadi Baesa, dia datang untuk berperang melawan Raja Asa. Dan Anda tahu, mengetahui Raja Asa, apa yang kita telah ketahui dan dari apa yang telah kita pelajari. Anda menduga dia untuk membawa ini ke hadapan Tuhan kan? Anda menduga dia untuk pergi dan berdoa, maksud saya ini hanya sesuatu yang kecil. Ini bukan masalah besar seperti orang-orang Ethiopia yang datang untuk menyerangnya. Tapi apa yang dia lakukan? Mari kita lanjutkan membaca di ayat 2 dan 3. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Apa yang dilakukan Raja Asa? Dia pergi dan mengambil emas, uang dari perbendaharaan rumah Tuhan dan bahkan dari rumahnya sendiri. Dia pergi dan mempekerjakan siapa? Ben-Hadad Raja Aram. Dan dia berkata, aku ingin kamu membatalkan perjanjian yang kamu miliki dengan Baesa, dan pada dasarnya aku ingin kamu meninggalkan dia sendirian. Jadi pada dasarnya bukan hanya untuk membatalkan perjanjian, tetapi untuk menyerangnya. Anda tahu, dia melakukan sesuatu yang agak di luar karakter. Tetapi hal ini mengungkapkan apa yang mungkin terjadi di latar belakang. Dia membiarkan kesombongan masuk ke hatinya. Dia telah membiarkan kesuksesan masuk ke hatinya. Dan Anda tahu, inilah yang terjadi, ketika semua ini masuk ke pikiran kita, berpikir bahwa sekarang saya adalah sesuatu, karena Tuhan telah menjadikan saya sesuatu. Tapi Anda tahu, ketika Anda membandingkan apa yang dilakukan Baesa, mencoba menyerang Asa dan mencegah orang lalu lintas kepada Asa. Itu tampak sangat kecil dibandingkan dengan beribu-ribu orang Ethiopia yang menentangnya. Tetapi, yang menarik adalah orang beriman sering berperilaku lebih buruk dalam cobaan kecil, daripada dalam cobaan yang besar. Dan bukan hanya itu, inilah anak Tuhan, Asa, mengajar orang fasik, Ben-Hadad Raja Syria, dia bukan seorang Yahudi, dia bukan orang Israel. Untuk tidak setia, untuk tidak mematuhi kata-katanya, bukan? Seorang hamba Tuhan menjadi instruktur untuk setan, mengajar orang kafir untuk melanggar janjinya. Anda tahu, kita harus memastikan bahwa kita tidak membawa diri kita ke tautan dunia. Ini benar untuk politik, tetapi tidak pernah tepat untuk anak Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita bukan dari dunia teman-teman, bahkan seperti Kristus bukan dari dunia, kita harus memastikan bahwa kita bertindak sesuai dengan itu. Maksud saya, jika Anda adalah manusia duniawi, maka Anda melakukan seperti yang dilakukan manusia duniawi, tetapi jika Anda adalah anak Tuhan dan pewaris surga, Anda tahu, kita harus memastikan bahwa kita tidak mengikuti kebiasaan dunia dan apa yang mereka lakukan, tetapi ini yang Asa tepatnya lakukan. Dia pergi dan membuat perjanjian dengan Ben-Hadad, yang sudah memiliki perjanjian dengan Baesa. Untuk mengatakan, langgar janjimu, aku akan memberimu lebih banyak uang, benar? Itu suap, benar? Kita membiarkan orang lain melakukan sesuka mereka, tetapi bagi kita harus memastikan bahwa Tuhan selalu ada di depan kita. Dan kita membiarkan integritas dan kejujuran selalu menjaga kita. Anda tahu, apa yang terjadi di hati Asa, kita tidak tahu, kita hanya bisa membayangkan. Mungkin Asa berkata, aku sedang setia kepada Tuhan, benar? Yang saya lakukan hanyalah setia kepada Tuhan. Baesa, mengapa kamu melakukan ini? Bukannya aku ingin mencuri kerajaanmu, aku tidak menyerangmu. Aku mengurus urusanku sendiri, aku tidak mengejar orang-orangmu, mengapa kamu melakukan ini? Dan mungkin dalam kemarahannya, mungkin rasa iri, mungkin dalam apapun itu, dia melepaskan Kristus, dia melepaskan Kristus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita tidak bertindak atau bereaksi karena kejahatan orang lain. Dan Anda tahu teman-teman, kita mungkin, dalam 5 menit membatalkan semua yang telah kita lakukan dalam 50 tahun. Dan selanjutnya, dalam 5 menit itu, butuh 50 tahun lagi untuk kembali ke apa yang ingin kita lakukan atau menjadi sebelumnya. Dan Anda tahu, karena ini, itu akan membawa serangkaian cobaan seumur hidup pada Asa. Dan Anda tahu, bukan hanya itu, tetapi dia mengambil uang perbendaharaan dari rumah Tuhan. Persepuluhan dan persembahan yang dimaksudkan untuk orang Lewi. Dia pergi dan menggunakan uang itu dan juga dengan miliknya, tentu saja. Dan dia pergi dan membayar orang kafir ini, untuk melawan saudaranya sendiri.
Anda tahu teman-teman, masalah di gereja harus tetap di gereja. Kita tidak bisa pergi dan menuntut saudara-saudara kita di pengadilan. Dengan kasih karunia Tuhan, kita harus memikirkan sesuatu untuk menghadapinya di rumah. Ia akan ada masalah di sana, akan selalu ada masalah. Dan bagaimana kita mengatasi masalah ini yang penting, dan tidak menyiarkan cucian kotor kita ke dunia. Dan tidak peduli seberapa Anda telah dianiaya, mungkin kadang-kadang hanya soal membiarkan orang itu mengambil uangnya dan meninggalkannya begitu saja. Tapi terkadang yang kita inginkan hanyalah keadilan. Yang kita inginkan hanyalah dibenarkan, gantinya menjadi orang benar. Tapi kita harus selalu memilih kebenaran, daripada menjadi benar. Dan terkadang dalam proses ingin menjadi benar, kita membawa diri kita ke tingkat dunia. Kita harus berhati-hati dengan bagaimana kita bereaksi di antara saudara dan saudari di depan dunia, benar? Dan bukan untuk bertingkah palsu, tetapi kita harus mempertimbangkan jalan yang kita ambil dalam cara kita memperlakukan saudara-saudari kita dalam gereja. Untuk memastikan bahwa pada akhirnya, nama Tuhan tetap dimuliakan. Apa yang seharusnya dilakukan Asa? Dia seharusnya berdoa. Dia seharusnya berdoa seperti bagaimana dia berdoa tentang orang-orang Ethiopia, Tuhan, ini bukan apa-apa bagimu. Engkau pernah berurusan dengan orang Ethiopia sebelumnya, dan apa ini? Baesa, dia bukan apa-apa. Dia bukan apa-apa. Apa yang sedang dia lakukan? Hanya menutup akses orang untuk masuk dan keluar. Dia tidak menyerangku, benar? Dia seharusnya membawa ini kepada Tuhan dalam doa, dan dia akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja untuknya dan melalui dia. Tetapi ketika kita putus asa, dan kita melepaskan Tuhan, itu membawa kita ke jalan yang salah. Dan Asa, dia mulai memiliki kepercayaan ini. Kurangnya iman kepada Tuhan. Mari terus membaca. 2 Tawari 16 ayat 4. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul Kala Iyon, dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Jadi orang Israel, mereka dibantai oleh Ben-Hadad. Mengapa? Karena saudara mereka, Yehuda, Raja Asa, telah menyewanya untuk pergi dan menyerang Israel. Dia yang seharusnya menjadi saudara bagi Israel, menjadi penghancur mereka. Dan teman-teman, kita harus memastikan, kita membiarkan kecemburuan menjauh dari setiap keraguan, karena akan semakin sedikit kita membawa konsekuensi jahat. Pada orang lain dan diri kita sendiri, tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Namun demi keuntungan politik, Asa mengizinkan orang jahat untuk masuk ke dalam umat Allah, ke dalam kerajaan Allah. Dan Anda tahu, terlalu sering, kita tidak merasakan efek dari kesetiaan kita sendiri. Itu jatuh pada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Tidak mempengaruhi Asa secara langsung. Oh, dia menyingkirkan situasi di mana Baesa menghalangi orang untuk datang ke kerajaannya. Itu tidak mempengaruhinya. Bahkan itu sepertinya menguntungkannya, benar? Tapi itu menjadi kutukan besar atas bangsa Israel. Dan itu akan menimpanya pada akhirnya juga. Mari kita lanjutkan membaca. 2 Tawari 16 ayat 6. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Sebuah manuver politik yang pandai, dia mengambil semua yang menghalangi orang untuk datang, benar? Dan sepertinya banyak orang di dunia akan menilai tindakan dengan hasilnya langsung. Jika seorang Kristen melakukan hal yang salah dan itu berhasil, maka mereka segera menyimpulkan bahwa dia dibenarkan dalam melakukannya, bukan? Tetapi saudara-saudara, ini adalah cara yang buruk dan buta untuk menilai tindakan manusia dan pemeliharaan Tuhan. Apakah Anda tidak tahu bahwa ada pemeliharaan setan juga sama seperti pemeliharaan Tuhan? Anda tahu, sepertinya, oh, Tuhan menyingkirkan masalah kita, bukan? Asa, dia mungkin merasa benar, mungkin Tuhan menjawab doa saya. Tapi itu tidak selalu Tuhan yang bekerja. Iblis memiliki pemeliharaan juga. Anda tahu Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dan dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, dia melarikan diri dari pekerjaannya, dan dia menemukan perahu. Kebetulan sekali, sungguh suatu pemeliharaan Allah? Mungkin tidak, mungkin bukan. Orang Farisi, mereka ingin mengambil Yesus, dan mereka menemukan Yudas, siap untuk mengkhianatinya. Sungguh suatu kebetulan, sungguh suatu pemeliharaan.
Tentu saja itu bukan pemeliharaan Tuhan. Anda berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu mengharuskan Anda untuk bekerja pada hari Sabat. Oh terima kasih, Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan, Dia tidak ingin Anda bekerja di hari Sabat. Itu bukan pemeliharaan Tuhan. Ya, sesuatu yang diberikan sebagai ujian untuk menguji iman kita, benar? Tapi itu bukan pemeliharaan Tuhan. Anda lihat teman-teman, tidak ada pemeliharaan Tuhan, membawa kita ke dalam ketidaktaatan dan kesetiaan. Pemeliharaan Tuhan menuntun kita pada keselamatan orang lain, dan untuk kebaikan mereka. Lihatlah Filipus. Ketika Tuhan menyuruh Filipus untuk menggabungkan dirinya dengan sida-sida Ethiopia, itu menghasilkan pembaptisan sida-sida. Atau pemeliharaan Tuhan ketika Yusuf dijual. Dia akan berbalik dan menjadi berkat bagi seluruh keluarganya, dia akan memindahkan mereka ke Mesir, memberi mereka yang terbaik dari negeri itu, benar. Dan dari sanalah suku Israel akan tumbuh menjadi jutaan orang kuat. Jadi tidak, ini bukan pemeliharaan Tuhan. Dia mengeluarkan harta dan memberikannya kepada Ben-Hadad untuk menyerang Baesa. Oh, masalahnya terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Itu bukan rancangan Tuhan. Bukan keinginan Tuhan. Asa telah melewatkan langkah mencari Tuhan sebelum dia mengambil tindakan. Tapi mari kita terus membaca, ayat 7-10 dari 2 Tawari 16. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Nabi ini, dia mengingatkannya, apakah kamu ingat orang Ethiopia? Mereka datang dan mereka jauh lebih besar, tetapi Tuhan menyerahkan mereka. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dan saya hanya ingin berhenti sebelum kita membaca ayat berikutnya. Tapi Anda tahu teman-teman, Nabi ini datang dan berkata, Asa, kamu telah melakukan kesalahan. Ini sama sekali bukan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan. Dan karena ini, kamu akan mengalami peperangan. Dia telah melakukannya dengan bodoh. Dia telah melepaskan. Dan Anda tahu, pada titik ini, Asa memiliki 2 jalur untuk dilalui. Dia bisa saja bertobat dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Sama seperti Daud, ketika dosanya ditunjukkan, bukan? Ketika Nabi Nathan datang dan menegurnya dan berkata, Daud kamu telah melakukan kesalahan, dia bertobat. Dia bisa saja menempuh jalan itu, atau dia bisa saja marah. Dan apa jalan yang dia ambil di ayat 10 di sana? Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Pada saat ini, kita tahu bahwa kesombongan telah mencapai hati Asa, kesombongan, bukan kerendahan hati. Dan dia melepaskan Tuhan, karena teguran ini, dia menjadi marah. Dia menempatkan Nabi di penjara, dan dia menindas orang lain juga. Penindasan ini tidak dibenarkan. Dia tidak lagi menyerang dan berperang dengan Tuhan lagi. Dia melepaskan Tuhan. Perjanjian dengan Ben-Hadad ini, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Anda tahu teman-teman, kita harus berhati-hati dalam memperlakukan mereka yang datang dengan pekabaran langsung. Rehabim, dia adalah raja pertama, dia adalah putra Salomo, ketika kerajaan itu terpecah. Itu benar-benar sebelum kerajaan terpecah, dia memiliki kesempatan supaya kerajaannya bersatu, tetapi, Anda tahu, orang-orang bijak datang dan berkata, jangan lakukan apa yang dilakukan Salomo. Di akhir hidupnya, dia seorang tiran, membuat orang bekerja lebih keras dan semua yang telah mereka lakukan. Tetapi orang bijak berkata, jangan, perlakukan mereka dengan baik. Tapi dia pergi dan mendengarkan teman-teman mudanya, dan alhasil, kerajaan pun terpecah. Bahkan Ahab dengan Elia, bukan? Pada satu titik, dia siap untuk membunuhnya karena apa yang Elia katakan, tetapi Tuhan memukulnya. Tetapi Elia datang lagi untuk kedua kalinya dan dia tidak berani menyentuhnya karena dia tahu bahwa kuasa Tuhan ada bersamanya. Dan Asa, masalahnya, sukses telah memberinya terlalu banyak kesombongan dalam hatinya. Bukannya merendahkan dirinya sendiri, dan menangis karena kesalahannya, dia pergi dan memenjarakan utusan itu. Anda tahu teman-teman, kita memiliki bahaya besar dalam hal kesuksesan, dan bahkan kesuksesan dalam pelayanan, kesuksesan di gereja. Tetapi bahkan kesuksesan dalam bisnis, kesuksesan dalam studi Anda, itu membuat kita melepaskan Tuhan. Itu membuat kita memiliki suasana sikap, sekarang saya tahu lebih baik, saya sudah sampai di sini, saya sudah sukses.
Tuhan bersamaku, semua yang saya sentuh berubah menjadi emas. Kita harus sangat berhati-hati agar kita selalu tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan dengan semua keberhasilan itu sebabnya terkadang Tuhan harus menebang kita, karena Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan kita, kita harus rendah hati. Dan Dia harus mengambil kesuksesan dari hidup kita. Anda tahu, Asa, bahkan itu belum selesai. Dia jatuh sakit di tahun-tahun berikutnya, ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dia tidak mencari Tuhan, apakah dia akan diselamatkan? Kita tidak tahu, tapi ini adalah dua kisah Asa. Asa begitu setia, begitu kuat, begitu berkomitmen dan tekun kepada Tuhan di tahun-tahun awal pemerintahannya dalam hidupnya. Namun ketika Tuhan terus memberinya kesuksesan demi kesuksesan, demi kesuksesan, demi kesuksesan, demi kesuksesan, dia membiarkan hal itu terlintas di kepalanya, dan dia mulai berpikir bahwa dia adalah seseorang. Itu adalah karena dia, dan bukan karena Tuhan. Itu juga terjadi dengan Salomo. Itu terjadi pada Raja Daud. Itu terjadi dengan Hakim Samson, bukan? Memiliki semua kekuatan besar, dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberinya semua hal ini. Dan teman-teman hari ini, di mana Anda duduk sekarang, mungkin Anda telah mencapai kesuksesan besar dalam hidup Anda. Mungkin Tuhan memberkati Anda secara finansial. Mungkin Tuhan telah memberi Anda nilai tertinggi, dan Anda masuk ke sekolah atau perguruan tinggi atau universitas manapun yang Anda inginkan. Mungkin Tuhan sangat memberkati Anda. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Mengapa? Karena ketika kita membiarkannya sampai ke pikiran kita mulai melepaskan Tuhan. Ya, kita bisa membangun dari kekuatan ke kekuatan. Kita bisa sukses besar dan tetap setia, tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda setia. Anda harus memastikan bahwa Anda berpegang pada Tuhan dan tidak melepaskannya. Anda harus memastikan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, hari ini, pengalaman Anda dengan Tuhan masih segar. Teman-teman, kita harus waspada. Bukan waspada terhadap kesuksesan kita, bukan waspada terhadap kemenangan dan keberhasilan kita. Bukan waspada terhadap semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi tetap fokuskan pandangan kita pada Yesus. Bahkan saat Petrus berjalan di atas air, tidak ada orang yang pernah melakukan ini sebelumnya. Tetapi setiap langkah dia ambil, dia mendapatkan kepercayaan diri, sampai dia ingin melihat ke belakang dan berkata, teman-teman lihat aku. Tapi dia kehilangan pandangan akan Yesus. Dan mungkin sampai batas tertentu Anda merasa dalam hati dan hidup Anda sendiri, Anda telah mengalami semacam kesuksesan. Semacam kebesaran telah terjadi dalam hidup Anda. Janganlah lupa untuk waspada di tahun baru ini, agar mata kita tetap tertuju pada Yesus. Untuk mengingat Dia adalah pemberi kebijaksanaan, berkat, kekuatan, kemenangan, semua hal baik yang Anda miliki dalam hidup Anda. Kita berhutang semuanya kepada Tuhan. Maka marilah kita beri Dia penyembahan dan hormat dan kemuliaan yang ada, karena namanya. Teman-teman, jangan kita sampai lupa seperti Asa. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, tolong ya Tuhan, jagalah kami supaya selalu setia kepadamu. Jaga agar kami selalu waspada. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan kepada dalam hidup kami. Bantulah kami untuk tetap rendah hati atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak memberkati kami karena kami lebih baik daripada orang lain di luar sana, Engkau memberkati kami karena Engkau mengasihani kami. Ya Bapa, tolong bantu kami melihat, bahwa tanpamu, kami bukan apa-apa. Bantu kami untuk melihat, dari kami yang terbesar hingga yang terkecil, bantu kami untuk menyadari bahwa tanpamu, kami tidak dapat melakukan apa-apa ya Tuhan. Bahkan di saat-saat kami mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh, Engkaulah yang memberi kami kekuatan dan kebijaksanaan. Jadi Bapa, tolonglah kami agar mata kami tetap tertuju kepadamu. Bimbing kami untuk tujuan itu, bantu kami untuk tidak pernah melepaskan, untuk tidak pernah kehilangan pandangan kepadamu. Kiranya pengalaman kami setiap pagi denganmu selalu segar, adalah permohonan dan doa kami yang sungguh-sungguh. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.